Oke, boleh kasih reaction ya kalau memang kabarnya baik atau, udah ngerasa Tuhan lagi nutup jalan, tapi hari ini kita bakalan belajar tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa dan mungkin memberikan pengharapan juga buat teman-teman. Shalom Kak Sally. Oke, teman-teman, hari ini kita dalam momen saat, teduh bareng dan aku harap kita semua meninggalkan segala kesibukan kita, mari kita tenangkan hati dan pemikiran kita arahkan hati kita untuk Tuhan, dan buat yang lagi sedih hari ini, lagi sedang hari ini, mari kita kumpul sama-sama untuk bersatu di dalam Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk, eee, masuk dalam saat teduh atau doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama secara virtual Tuhan untuk memulai saat teduh kami. Meskipun Tuhan kami berada di tempat yang berbeda, namun kami percaya bahwa hari ini kami dapat bersatu di dalam altar-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita tentang kasih-Mu yang sungguh luar biasa, di mana kami kemarin sudah mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib dan Engkau bangkit Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa kami dan menyatakan kasih-Mu di hadapan kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, terima kami semua untuk bersaat teduh di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini hanya kepadamu saja, amin. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, ada baiknya kita memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu ingat kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini dengan luar biasa semangatnya dan mari kita nyatakan kasih Tuhan lewat pujian ini. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur. Kasih menyelamatkanku, bukan
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Oh, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh luar biasa ya pujian kita pada malam hari ini, dan sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang kasih berkaitan dengan lagu kita. Dan renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Yeriko. Dengan kasih dipersilahkan. Oke, cek apakah suara saya terdengar, kasih? Aman ya teman-teman ya? Baik, untuk teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kita sudah sama-sama tadi memuji Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Yesus yang luar biasa. Maka daripada itu teman-teman, untuk menemukan kasih-Nya, kita akan sama-sama mendengar dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita semuanya siapkan sikap yang baik, kita satu hati teman-teman di dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat bagi Tuhan yang setinggi-tingginya. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu dari berbagai-bagai tempat ya Tuhan, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, bahkan ada di Maluku atau Papua, dimanapun kami berkumpul di ruangan, di virtual ini Tuhan, tiada lain, tiada bukan, karena kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu akan jamahan tangan kasih Tuhan. Maka daripada itu ya Tuhan, kami percaya sekalipun kami dibatasi oleh tempat dan waktu, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan siap untuk menolong kami. Bapa di sorga, kami telah datang kepadamu dengan segala kerendah hatian kami, dan kini tiba saatnya Tuhan untuk kami anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, mari jamah hati dan pikiran kami, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan, itu tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh tertanam di hati kami yang olehnya firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak Tuhan yang akan berbicara namamu tidak lebih baik ya Allah daripada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang sudah bergabung di dalam via Zoom malam hari ini, tetapi biarlah oleh tutur kalimat bahasa yang diseberangkan, Roh Kudus ambil alih, dan semata-mata hanya Tuhan sajalah yang dipercakapkan, hanya Tuhan sajalah yang dibicarakan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami berdoa, Tuhan tolong segala perangkat yang kami pakai, baik laptop, HP, internet, jaringan, Tuhan tolong listrik, sehingga biarlah dalam jam pemberitaan firman Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Baik teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom untuk kita. Damai sejahtera bagi Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang pada malam hari ini boleh bergabung kembali di saat teduh LOTW pada malam hari ini teman-teman. Dan saya sangat bersyukur kita di beberapa waktu belakangan terus Tuhan tolong, terus Tuhan pakai, sehingga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang boleh takut akan Tuhan. Dan kita hari-hari ini juga boleh senantiasa menerima kasih dan karunia Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan bagikan satu bagian firman Tuhan kepada kita, dan tema besar yang akan saya angkat kepada kita adalah tentang kasih yang tak terpisahkan. Oke, teman-teman ya,
kasih yang tak terpisahkan. Saya akan menekankan poin ini sehingga teman-teman setelah saat teduh, teman-teman bisa mengingat bahwa ketika kita selesai Zoom, kita ingat firman Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kasih Tuhan tidak akan terpisahkan dengan kita. Nah, teman-teman yang menjadi landasan di dalam sharing kita pada malam hari ini, teman-teman boleh buka Alkitab, kita semua teman-teman, kita boleh buka Alkitab kita dan kita siapkan pembacaan kita teman-teman di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma atau surat Roma teman-teman pasal 8. Surat Roma pasal 8 teman-teman mulai ayat 31 sampai 39. Surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat ke 39. Sejauh ini suara saya aman ya teman-teman ya, Kak Asi dan teman-teman aman ya, nggak ada nge-like dan sebagainya. Thank you. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah mendapatkan bagian firman Tuhan, bisa perhatikan Alkitab masing-masing, dan saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan di bawah perikop keyakinan iman. Ayat 31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis ayat 36, teman-teman perhatikan. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan teman-teman, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, yang ingin saya angkat bagi kita teman-teman adalah soal kasih yang tak terpisahkan. Nah teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini di dunia zaman sekarang nih gengs, oke, kita hidup dalam keadaan yang serba membingungkan. Oke, kenapa serba membingungkan? Karena kita selalu bisa melihat apapun, bahkan mungkin di dalam HP kita. Kita kadang bingung mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah, dan teman-teman hari-hari ini banyak orang juga lagi cari kepastian. Oke, banyak orang lagi cari kepastian, dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, dunia zaman sekarang ini banyak menawarkan soal yang namanya dalam tanda kutip kepastian. Tetapi apakah betul kepastian yang dunia berikan itu benar-benar pasti? Kalau teman-teman melihat keadaan kita sekarang, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kita coba renungkan apa yang menjadi satu hal yang paling abadi di dalam dunia ini. Kalau kita melihat soal cinta, oke, cinta terhadap pasangan, cinta terhadap orang-orang yang kita kasihi, atau kita berbicara soal uang, kita berbicara soal materi, kita berbicara apapun teman-teman, kita akan dapati ternyata di dalam dunia ini semua itu ada batasnya, semua itu limited teman-teman, oke? Semua ada batasnya. Bahkan teman-teman harus tahu, untuk ukuran orang yang paling kaya di dalam dunia ini, entah dia punya tanah berhektar-hektar atau mobil yang dengan banyaknya, tapi kalau nanti dia mati, dia cuma butuh tanah 2 kali 1 di dalam lubang kubur. Oke. Jadi teman-teman yang diberkati, hari-hari ini teman-teman, tidak ada yang bisa memberikan kepastian kepada kita. Apalagi yang paling concern adalah berbicara soal apa? Kepastian keselamatan jiwa kita, teman-teman, yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya akan bagikan sedikit konteks tentang Roma pasal 8 tadi, ya, yang kita baca dari ayat 31 tadi sampai ayat 39, teman-teman, yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kalau teman-teman perhatikan di ayat 31, ada kata yang menarik yang Rasul Paulus katakan di sana. Dia bilang, jika Allah di pihak kita, oke?
Nah, jika Allah di pihak kita, teman-teman, itu kata Yunani yang dipakai di sana adalah eihotheos hyperhemon. Kata Yunani dipakai di sana eihotheos hyperhemon, artinya apa? Dia bukan hanya ada di pihak kita, tapi dia ada dengan kita. Nangkap teman-teman ya. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar di pihak kita atau di samping kita, tapi dia ada bersama-sama dengan kita, dia ada dengan kita. Jadi kedekatannya itu betul-betul intens, teman-teman. Oke, benar-benar dekat. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan tadi keyakinan iman, Rasul Paulus mengatakan, tadi kita lihat di dalam ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini berbicara Tuhan Yesus, teman-teman. Allah Bapa yang memberikan Tuhan Yesus kepada kita, secara manusia, teman-teman, Rasul Paulus mau katakan seperti ini, bahwa ketika kita dalam keadaan yang berdosa, ketika kita keadaan yang tidak worthy, teman-teman, Allah memberikan Kristus kepada kita, dan bahkan dalam pemberian Allah kepada kita, Kristus yang adalah anaknya sendiri, teman-teman, itu satu hal yang begitu dekat dengan Allah Bapa, diberikan kepada kita. Jadi teman-teman tahu bahwa sesuatu hal yang begitu besar, begitu akbar, Allah berikan kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teman-teman perhatikan di sana, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan kita? Jadi sederhananya gini, teman-teman, bahwa kalau Allah saja memberikan anak tunggalnya kepada kita sebagai yang paling berharga, bagaimana mungkin segala sesuatu itu tidak diberikan kepada kita? Nah, teman-teman perhatikan, segala sesuatu ini, teman-teman, ini bukan hanya berbicara hal-hal yang bersifat jasmania, oke? Karena berkat tidak selalu berbicara jasmani, tapi berkat selalu juga berbicara hal-hal yang bersifat rohani di dalam diri kita, teman-teman. Makanya teman-teman lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat seterusnya, teman-teman, dia bilang apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Teman-teman perhatikan, tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Dan Rasul Paulus penekanannya di situ dibilang baik penindasan, baik itu adalah di situ bilang apa tadi? Kesesakan, penganiayaan, kata yang lebih tepat adalah tribulasi, kesengsaraan, teman-teman, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi teman-teman perhatikan, di dalam dunia ini kita akan terus menemukan banyak problem, kita akan terus menemukan banyak masalah, dan semuanya itu tidak bisa terhindarkan, kita akan terus alami, oke? Tetapi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin teman-teman ya, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena tadi saya katakan di awal, Tuhan ada dengan kita. Makanya teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, sedikit konteks yang saya sebarangkan kepada kita semua, untuk teman-teman paham bahwa di dunia serba fake, serba palsu model begini, oke teman-teman harus nangkap, tidak ada yang bisa memberikan kita kepastian bahwa aku betul-betul stay with you. No, karena manusia bisa berubah. Amin teman-teman ya. Semua orang yang, bahkan orang yang kita kira paling kasihi kita, atau kita rasa dia yang paling kita percayai, mereka bisa meninggalkan kita, melupakan kita, bahkan membuang kita. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang ajaib, teman-teman, tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya teman-teman, Rasul Paulus pakai kata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan teman-teman tahu kasih Tuhan ini tidak ada apapun atau alasan apapun yang membuat kasih Tuhan itu terpisah dengan kita. Makanya teman-teman perhatikan tadi di ayatnya yang ke-38, Rasul Paulus pakai kata maut, malaikat-malaikat yang begitu luar biasa, ataupun pemerintah-pemerintah, atau kuasa-kuasa, atau makhluk lain, atau apapun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan terlebih apa teman-teman, berita anugerah bagi kita, tidak peduli keadaan kita ini sekotor dan senajis apa di mata orang lain. Amin teman-teman ya. Nah, tidak peduli. Tetapi yang kita lihat sekarang teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah bosan mencintai kita. Orang-orang hari ini teman-teman, oke, bisa ilfil dan sudahlah tinggalin, payah orangnya dan lain sebagainya. Semua orang mungkin tidak suka kita dan kita bisa katakan bahwa wah, tidak ada orang yang bisa percaya kita. Tetapi teman-teman yang diberkati, it's not problem. Kenapa? Karena yang menjadi masalah kalau Tuhan tidak percaya kita. Oh, itu bahaya teman-teman. Oke. Karena kepercayaan orang teman-teman kepada kita itu tidak ada pengaruh terhadap keselamatan kita, tetapi bagaimana kasih Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, teman-teman. Dan ini saya mau katakan kepada kita bahwa kasih Tuhan teman-teman diberikan kepada kita semua, oke teman-teman, itu nggak lihat kita nih ada punya sesuatu apa, tidak teman-teman. Oke.
oh ini kayaknya Kak Fani anak konglomerat nih, atau Kak Michi contohnya, anaknya pejabat mungkinkah? Ya toh, orang mungkin bisa mengukur standarisasi, kita dekat sama orang tuh dia punya backing-an siapa di belakang, atau dia tuh punya nama apa di belakang, tapi Tuhan tidak pernah lihat itu. Satu kali teman-teman ketika Samuel diutus toh, seperti beberapa waktu lalu firman Tuhan yang disampaikan kalau ada yang masih ingat, Kalasma sampaikan tentang Daud teman-teman. Kita melihat bahwa ketika saat Samuel datang, bapaknya Daud yang namanya Isai teman-teman, itu sudah perhadapkan kakak-kakak Daud yang gagah-gagah nih, yang keren-keren di depan nih. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan kau urapi mereka karena mereka bukan aku pilih. Oke, Samuel bingung nih, kok nggak dipilih nih? Padahal ini dari sudut pandang fisik, perawakannya ini masuk banget nih jadi panglima tempur, kira-kira kayak gitu. Oke, tapi teman-teman tahu, Daud itu dilupain loh sama mereka. Sampai Samuel bertanya, loh, kok nggak ada yang dipilih? Sampai Samuel tanya ke Bapak Isai, semua ini semua ke anakmu. Lalu Bapak Isai ingat, oh betul, lupa Bapak Samuel, masih ada Daud gembalakan kambing domba di belakang sana. Bayangkan, Daud dilupakan. Tetapi teman-teman tahu, sekalipun Daud dilupakan oleh keluarganya atau oleh siapapun, Tuhan tetap pilih dia dan Tuhan tetap ingat dia. Amin, teman-teman. Jadi di dalam dunia ini, teman-teman, kita tidak perlu merasa pusing dan akhirnya menjadi stres sendiri hanya gara-gara perkataan orang yang tidak punya pengaruh terhadap hidup kita. Amin, teman-teman. Kita begitu berharga, kita begitu dicintai, haleluya, dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan diri kita, bagaimanapun keadaan kita betul-betul dicintai oleh Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita lihat firman Tuhan kepada Samuel waktu itu, katakan kepada mereka, bukan yang dilihat rupanya, tetapi yang dilihat adalah hati. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal tadi firman Tuhan tentang keyakinan iman, teman-teman, yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat tadi, coba kita lihat uh, ayat 15 dari Roma pasal 8. Atau teman-teman supaya tidak aku monoton, satu orang deh boleh kalau ada yang bisa baca kasih kita Roma pasal 8 ayat 15. Adakah yang bisa membantu? Roma pasal 8 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama atau satu orang bisa tolong bantu baca. Silakan. Bisa raise hand dulu sehingga nanti admin boleh bantu unmute dan bisa langsung bacakan. Roma 8 ayat 15, teman-teman. Ada yang bisa bantu baca? Come on, man. Halo. Apakah ada orang? Iya, Kadix ya. Kadikes. Boleh saya baca, Kak? Oh ya, silakan. Siapa? Boleh silakan. Roma 8 15, Kak. Roma 8 ayat 15. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi Yes. kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Amen. roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 lanjut, Kak. 16. Roh itu. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 terakhir, Kak. Silakan. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Yes. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu Amin. jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Terima kasih banyak Kakak yang sudah membaca bagi kita. Teman-teman perhatikan tadi, Roma pasal 8 ayat 15, 16, dan 17. Kalau di dalam ayat 17 dibilang begini teman-teman, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi teman-teman, Rasul Paulus mau sampaikan begini, untuk kalian semua yang saat ini dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam himpitan yang begitu terhimpit, sampai-sampai membuat pikiran kita menjadi penuh, tapi kita akan disebut adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Ternyata bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi hanya karena kasih Tuhan yang tidak terpisah dengan kita. Nangkap teman-teman, ngerti? Jadi teman-teman kita disebut dengan orang-orang yang lebih daripada pemenang,
itu adalah bukan berbicara soal kita menang dari apa. Kita menang dari segala sesuatu yang menghimpit kita. Dalam beberapa contoh yang Rasul Paulus sampaikan, penindasan, kelaparan, ketelanjangan. Jadi di sini teman-teman, tidak peduli kita ini miskin atau kaya. Amin teman-teman. Tidak peduli kita ini terkenal atau tidak terkenal. Tidak peduli kita dari keluarga yang mana, broken home atau keluarga dari manapun, tidak peduli. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa terpisah dengan kita, karena tadi kata Yunani yang dipakai eiheotheos hyperhemon, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi teman-teman tolong jangan pernah lagi mau ditipu oleh perkataan-perkataan iblis yang bilang kamu nggak worth it, kamu nggak layak. No, karena kita sudah ditebus oleh the true master Jesus Christ. Amin teman-teman. Darah Tuhan telah menyucikan kita, mentahirkan kita. Dalam penebusannya di Golgota, Jumat Agung kemarin kita rayakan kematiannya, menandakan dia mati bagi kita teman-teman, yang harusnya kita tersalib, tetapi Kristus yang menggantikan kita. Sehingga apa teman-teman? Kita yang adalah seteru Allah, kita yang musuh Allah, diperdamaikan oleh kematian Tuhan Yesus. Dan sebagai bukti kita telah ditebus dan dibebaskan dari belenggu dosa, dia bangkit dari kematian. Amin teman-teman. Sebagai tanda karya ilahi yang akbar dalam sejarah manusia, bahwa Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan Allah yang benar-benar hidup. Dan yang lebih luar biasa adalah apa teman-teman? Allah bukan jauh di langit sana, oke? Tetapi Allah adalah Allah yang ada di dalam diri kita, di hidup kita. Sehingga teman-teman tahu ketika saat kita lihat representasi Allah yang menjadi manusia oleh manusia Yesus Kristus, itu menandakan bahwa Yesus Kristus yang juga pernah menjadi manusia, dia memahami, dia mengerti, bahkan dia tahu keadaan kita. Karena begitu dekatnya dengan kita. Makanya syukur teman-teman kalau kita berdoa, oke? Kita curhat deh sama Tuhan. Tidak perlu mungkin dengan kata-kata yang puitis, oke? Karena apa? Karena Tuhan mengerti maksud kita. Saya pernah ketemu teman-teman, ada seorang teman yang dia datang ke gereja. Dia tidak bisa berdoa, teman-teman. Dia nggak bisa ngomong. Saya tidak tahu ada pergumulan apa. Betul-betul tidak bisa ngomong. Mulutnya udah getar. Dan apa? Dia hanya bisa nangis sejadi-jadinya di sana. Orang nangis, teman-teman. Kita nggak ngerti dia ini nangis karena apa. Tapi Tuhan mengerti kenapa dia menangis. Oke? Kenapa? Karena kasih Tuhan tadi yang tidak terpisahkan dengan kita. Makanya tolong teman-teman hargai Tuhan ya, teman-teman ya. Teman-teman yang sudah tahu kebenaran ini, teman-teman yang sudah tahu tentang bagaimana kasih Tuhan yang besar, mari hidup dalam pertobatan dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Saya secara pribadi teman-teman melihat banyak kejadian dan saya secara pribadi terus bergumul untuk terus takut akan Tuhan teman-teman. Karena apa? Karena semakin kita mau dekat dengan Tuhan, kita semua yang ikut Zoom malam hari ini tandai nama-nama kita di sini. Kita ini sementara adalah menjadi apa? DPO. Teman-teman tahu DPO? Daftar pencarian orang dari mana? Dari iblis. Jadi iblis akan berupaya sedemikian rupa untuk menarik kalian jatuh, oke? Menarik kalian jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi percayalah, maupun kuasa-kuasa atau satu makhluk lain, firman Tuhan, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. So, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari untuk setiap kita, ketika kita mengetahui kebenaran, setiap kita itu tentunya pasti akan banyak problem, akan banyak masalah. Tetapi bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Ada satu bagian firman Tuhan yang menarik, teman-teman. Coba mari kita lihat. Dan ini kembali lagi teman-teman, sedikit lagi menjadi bagian terakhir dalam perenungan kita atau sharing session pada malam hari ini, teman-teman. Teman-teman coba bisa 2 orang siapkan bagian 2 firman Tuhan ini. 1 orang tolong siapkan Matius 10 ayat 29. 1 orang siapkan Matius 10 ayat 29. Terus 1 orang lain lagi siapkan Lukas 12 ayat 6. Nanti setelah itu akan baca bergantian teman-teman ya. Jadi teman-teman 1 orang bisa baca Matius 10 ayat 29. Terus setelah itu nanti 1 orang lagi baca Lukas 12 ayat 6. Nah, jadi kalau teman-teman sudah dapat bagian pembacaan ini, teman-teman silakan baca, bantu kita untuk bacakan. Yang pertama, Matius 10 ayat 29. Oke, adakah? Silakan. Kak Stefani. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 seekor duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu?
Terima kasih banyak, Kak. Dan satu orang lagi bisa baca Lukas 12 ayat 6. Silakan Lukas 12 ayat 6. Langsung saja, Kak. Kalau ada bisa buka mic-nya atau yang resen. Buka mic-nya. Saya, Kak. Ya, silakan. Lukas 12 ayat 6. Lukas 12 ayat 6. Lukas 12 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk kakak berdua yang sudah membantu kita. Teman-teman, kalau perhatikan secara seksama, ini berbicara soal pengajaran bagi murid-murid. Oke, tetapi satu hal yang kita jumpai di sana ada sedikit perbedaan di situ. Apa perbedaannya, Kak? Kita lihat. Kalau Matius pasal 10 ayat 29 dia bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Oke. Kalau Matius bilang burung pipit itu harganya berapa? Burung pipit itu 2 ekor seduit. Oke, 2 ekor seduit nih kalau di Matius. Kalau di Lukas berapa, Kak? Kalau di Lukas burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit. Jadi kalau di Matius bilang 2 ekor seduit, tapi kalau di Lukas bilang dijual 5 ekor 2 duit. Kenapa berbeda, Kak? Kenapa harganya tidak sama? Kenapa? Karena, perhatikan, burung pipit ini adalah salah satu hewan pada zaman itu yang tidak berharga dan bisa ditawar-tawar. Kalau teman-teman ke pasar, beli sayur, 3 ikat 5.000 contohnya. Bu, beli sayur Bu berapa? 3 ikat 5.000. Seperti itu teman-teman. Jadi burung pipit untuk satu hal yang bisa dikatakan tidak berarti, tidak berguna, atau bahkan tidak ada harganya, bisa ditawar-tawar, tetapi sekelas burung pipit, Tuhan tidak melupakannya. Nangkap? Teman-teman mengerti? Untuk hal yang remeh-temeh di dalam dunia ini, Tuhan tidak lupa kok. Masa kita dilupakan oleh Tuhan? Itu is impossible, mustahil. Makanya teman-teman perhatikan, Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita kalau hitung rambut kepala, siapa bisa hitung rambut kepala? Tapi Tuhan melihat dan bahkan terhitung semua rambut kepala kita. Makanya dia bilang apa teman-teman? Karena itu jangan takut, karena kamu lebih apa? Berharga dari banyak burung pipit. Teman-teman, merenung sejenak, berpikir, kasih Tuhan itu terlalu akbar, tidak dapat diselami. Haleluya. Benar-benar dahsyat, maknanya begitu dalam. Jadi teman-teman, jangan hanya karena cowok, jangan hanya karena cewek engkau tinggalkan Kristus tercinta. Engkau rugi besar, teman-teman. Karena Musdalifah lah, Zubaida lah. Tuh Yudas tuh banyak-banyak tuh. Yudas lagi, sorry ya, Yohanes contohnya. Yohanes kayak ya kan, Lukas kayak, Paulus kayak kan banyak tuh. Kenapa harus cari yang lain? Haleluya. Lagi tren sekarang teman-teman ya, pacaran beda agama, hati-hati loh teman-teman ya. Cari yang seiman dengan kita, yang sama-sama mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Karena teman-teman tahu, kalau kita sudah mendua hati, kita tidak akan tenang dalam hidup. Salah satu contoh yang paling konkret yang Alkitab tulis itu soal Salomo. Nah, teman-teman tahu ya, Salomo ya. Orang yang paling berhikmat, hanya karena perempuan, kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, selatan dan utara, gara-gara perempuan. Nah, sebaliknya juga, jangan karena laki-laki juga kita jatuh, teman-teman. Ini peringatan dan reminder bagi kita. Saya tekankan di sini, teman-teman, tidak ada nama siapapun, hanya nama Yesus dan kasih Tuhan di sini yang saya bicarakan. Jadi fokus kita, concern kita harus Tuhan Yesus. Amin, teman-teman. Karena tadi saya katakan, begitu akbar, begitu berharganya kita, teman-teman, sampai Allah datang menjadi manusia. Bahkan saya bagikan teman-teman Roma dalam Filipi, satu bagian terakhir firman, yang paling terakhir. Ini wajah-wajah sudah mencurigakan teman-teman ya. Tapi saya lihat di sini wajah-wajah punya sukacita, haleluya, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya, kita perhatikan teman-teman, Filipi pasal 2. Saya bagikan bagi kita. Ayat 5, Filipi pasal 2 ayat 5. Dia bilang begini teman-teman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba supaya sama menjadi manusia, hanya karena supaya Yeriko selamat, Asi selamat, Maria selamat, Sintika selamat, dan kita semua selamat. Hanya karena supaya kita selamat. Dia tidak mempertahankan, hakikat sebagai Allah yang harus dipertahankan, tapi dia datang mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti hamba dan menjadi manusia supaya kita selamat. Ini anugerah. Tolong jangan main-main, teman-teman. Ini terlalu besar kasihnya kepada kita. Melainkan telah mengosongkan diri dan sama sebagai manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kalau Yesus tebas waktu saat Malkus ya, potong telinga siapa tuh? Petrus potong telinga Malkus tuh, putus. Tuhan Yesus kan ngomong di Petrus, jangan kamu sangka saya tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk kucak bermain mereka. Dalam tanda kutip ya. Tuhan, teman-teman, bisa hancurkan itu para pasukan. Tapi apa? Dia taat, teman-teman. Bahkan di Taman Getsemani dia berdoa sampai peluh-peluhnya tuh menjadi darah. Secara psikologi itu tekanannya begitu luar biasa dan dalam, teman-teman. Karena dia tahu, tetapi dia bilang, biarlah kiranya cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Sebagai tanda Kristus mencintai kita dengan sangat sampai di atas kayu salib, dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Amin. Jadi jangan lagi mau ditipu oleh iblis kalau kamu tidak layak. No, kamu layak. Kamu worth it. Hargamu bukan rupiah, hargamu bukan dolar, bukan pound sterling, tapi hargamu darah Yesus yang mahal. Dan teman-teman harus tahu bahwa tidak peduli masa lalu. Dengar baik, tidak peduli masa lalu. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika teman-teman sudah percaya kepada Kristus, tidak peduli masa lalu. Amin. Tidak peduli masa lalu, karena kita sudah dibaharui oleh Kristus. Dan kita layak karena Kristus yang ada dengan kita. Eihoteos, eiperhemon tadi. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana, yang saya bagikan kepada kita, senantiasa mengingatkan akan pernah bisa terpisah dengan kita. Untuk segala kenajisan, untuk segala aib, untuk segala kotoran, dosa, kesalahan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan dari kita. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya teman-teman ya, ini saya bukan marah-marah ya, sorry to say ini. Ini bukan marah-marah teman-teman, tapi saya sangat semangat sekali. Karena apa? Kasih Tuhan itu terlalu besar teman-teman, seriously. Tidak sia-sia teman-teman ikut saat teduh malam hari ini, tidak sia-sia. Amin teman-teman ya, tidak sia-sia. Tuhan akan menolong, memberkati, menguatkan, menjadikan kalian seorang yang lebih takut akan Tuhan dan dewasa dalam Tuhan. Hikmat, kecerdasan diberikan kepada teman-teman. Karena berkat Tuhan yang sejati bukan hanya berbicara masalah hilang, masalah selesai, atau dapat uang. No, itu sangat remeh-temeh. Tapi berkat Tuhan yang paling dahsyat adalah apa? Kekuatan yang diberikan kepada kita untuk kita senantiasa menghadapi segala tantangan yang Tuhan izinkan kepada kita. Tetapi ingat, apapun tantangannya, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya teman-teman, kiranya firman Tuhan menolong, memberkati. Semangat ya teman-teman ya. Jangan insecure, jangan sedih. Tuhan sayang kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita bikin kesalahan toh, orang-orang sudah blacklist kita dalam pertemanan mereka, circle mereka kita di blacklist, tapi Tuhan nggak pernah blacklist kita. Tapi Tuhan rangkul, peluk, cium, bahkan Tuhan berlari menghampiri kita sebagai anaknya yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu saya teman-teman, nanti doa firman dan selanjutnya akan didoakan oleh Karian ya sebagai pendoa. Saya kembalikan kepada Kak Asi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin, Tuhan Yesus memberkati Kak Yeriko. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Dan saya mau tanya sama teman-teman nih, masih ingat nggak judul kita pada malam hari ini? Judulnya apa? Jangan sampai kita panjang lebar terus lupa judulnya apa. Ayo, boleh nih katakan apa judulnya dan apa inti dari firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Ayo yang berani untuk jawab.
Boleh by chat juga, boleh by open mic, kalau kalian mau ngomong boleh. Ayo, aku mau lihat keberanian dari 90 orang yang hadir pada malam hari ini. Ada nggak sih yang ingat? Wah, belum ada respon guys. Ada nggak, teman-teman? Judul kita pada malam hari ini, kasih yang tak terpisahkan. Terima kasih Kak Sally dan siapa nih user? Terima kasih Kak Angel, Kak Fani, sungguh luar biasa ya. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa lagi gelap banget nih hidupnya atau lagi kayak aduh apa nih yang aku rasakan kayak nggak ada jalan aja gitu. Hari ini jawaban dari apa yang teman-teman rasakan, dari apa yang keresahan yang teman-teman rasakan, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah jauh dari teman-teman, kasih Tuhan hidup di dalam teman-teman, tapi tinggal teman-teman sendiri yang jadi penentu mau menerima kasih itu atau justru menyia-nyiakan kasih Tuhan. Nah, balik lagi ke teman-teman. Oke, firman Tuhan yang sungguh luar biasa diberkati untuk Kak Yeriko dan buat teman-teman yang mendengarkan. Untuk doa pada malam hari ini saya serahkan kepada Kak Rian dengan kasih dipersilahkan. Shalom guys, kita akan lanjut ke doa sebab kita pada malam hari ini, biar aku pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu pada malam hari ini. Kau telah memampukan kami melalui Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersungguh bersyukur untuk satu doa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sangat diberkati untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ko Yeriko ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya itu sangat memberkati kami dan mengingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau adalah kasih yang tak pernah memisahkan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang pada malam hari ini telah menguatkan kami. Kiranya firman itu bisa menjadi penopang dalam iman kami ya Tuhan. Kami pada malam ini kami juga menyerahkan untuk masing-masing kami dalam kasih-Mu untuk LOTW sendiri ya Tuhan. Kiranya LOTW bisa menjadi wadah untuk terus kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kau terus berkati untuk admin-admin bahkan member-member dari LOTW ya Tuhan kiranya. Kami bisa terus sehat dan di mana kami berada ya Tuhan kiranya terus melindungi kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persiapan campaign pasca kami yang akan kami laksanakan sebentar lagi ya Tuhan. Kiranya terus berkati panitia yang mempersiapkan semuanya ya Tuhan, bahkan tempat kami untuk campaign juga ya Tuhan. Kiranya melalui pelayanan campaign kami pada pasca kali ini ya Tuhan bisa memberkati warga-warga di Desa Pemulung ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Kau terus berkati tutup bungkus dan kuasa-Mu ya Tuhan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Dan kami juga menyerahkan semuanya dalam kasih-Mu. Kami tutup doa kami pada malam hari ini dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Terima guys. kasih Kak Rian. Tuhan Yesus memberkati untuk doanya dan buat teman-teman juga. Dan hari ini ada pengumuman dari teman-teman. Ada yang mau umumkan atau langsung aku aja? Oke, pengumumannya seperti biasa. Setiap hari Senin kita ada sharing session di jam 8 malam WIB, dan saat teduh seperti hari ini di jam 8 malam juga WIB. Dan buat teman-teman yang punya teman yang lainnya dan belum mendapatkan komunitas atau apa gitu, atau teman-temannya juga yang butuh saat teduh bersama, boleh diajak juga. Jadi jangan berhenti hanya di kalian saja, tapi boleh di-share ke teman-teman yang lain. Dan mungkin ada juga pengumuman tentang campaign. Mungkin dari Kak Maria ada penyampaian atau langsung aja? Oke, thank you. Kasih izin jam in ya teman-teman semua. First of all, mau ngucapin terima kasih banyak buat supportnya, buat teman-teman yang mungkin udah bantu untuk donasi dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih banyak.
Dan mungkin ada juga teman-teman yang udah memberi tapi belum konfirmasi izin untuk reminder. Apabila teman-teman ada yang sudah berdonasi, mohon untuk confirm ke nomor yang tertera, ada nomor aku dan juga nomornya Kadep. Silakan pilih saja salah satu. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya nanti tim panitia LO bisa reach out untuk transparansi secara berkala terkait perkembangan campaign itu sendiri. Dan kami meminta bantuan teman-teman untuk tetap doakan rencana ini. Sama-sama kita topang dalam doa. Dan kalau teman-teman free juga feel free untuk bantu share open donation poster kita supaya kegiatan ini juga boleh diketahui banyak orang dan manfaatnya juga jadi lebih lebih manfaat yang kita berikan kepada teman-teman di Kampung Pemulung Jurangmangu juga jadi bisa lebih banyak gitu ya. Itu aja mungkin terkait campaign. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dan terus doakan campaign kita bersama ini ya. Thank you, God bless you. Aku balikin ke Pasi. Oke, terima kasih Kak Maria dan teman-teman bisa dibantu juga untuk share ke teman-teman yang lain sebagai dukungan buat kita yang adain campaign. Nah, sebagai penutup pada malam hari ini, nggak asik rasanya kalau misalnya kita nggak dokumentasi. Jadi semuanya boleh on cam ya. Boleh on cam semuanya. Slide 2 masih dikit banget yang on cam. Slide 3 juga. Slide 4 Kak Dea, Kak Angelita. Masih dikit banget yang on cam. Boleh on cam ya semuanya. Wah, oke, udah bisa ya. Oke, pertama slide 1 semuanya siap dengan gaya masing-masingnya. Gaya terkece masing-masing, boleh siap-siap. 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi. Masih slide 1 ya, dengan gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 karena kita cuma 2 slide. Waduh, masih banyak yang belum on cam. Army Celia, Kak Angelita. Semuanya on cam semua ya dan bergaya dengan gaya masing-masing. Oke, 1, 2. Udah siap belum? 3. Oke. Satu lagi, terakhir. Terkocak deh yang terakhir. 1, 2. Ikutin gaya Kak Diki. Itu boleh tuh. 1, 2, 3. Oke. Oke deh teman-teman, terima kasih pada malam hari ini yang sudah join 90 orang, 90 nyawa, dan 90 yang ikut saat teduh, sungguh luar biasa. Dan semoga minggu depan sharing session jangan lupa untuk hadir dan saat teduh berikutnya. Shalom dan goodbye. Terima kasih Kak Asih dan teman-teman semua. Thank you. Sampai Terima jumpa guys kasih hari Senin. semuanya yang sudah hadir. Kakaknya, terima kasih. Niki, Korea, thank you. Tafina, God terima bless kasih. you. God bless you. Bye. See you guys. Keluar gimana lagi? Kenapa ini?